Oh ya, nggak, ternyata Korea itu juga nggak seindah di drama. Nice to meet you apa bahasa Indonesia? Senang bertemu dengan. Iya, senang bertemu dengan Anda Oh ya. iya, saking kita nggak pernah ngucapin itu di bahasa Indonesia ya. Halo sahabat Unsia, apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya siap untuk menjalani hari kamu ya. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang tertarik gak dengan dunia Korea, K-pop, drama atau sebagainya? Karena Korea ini sangat-sangat apa ya, sekarang nih anak muda banyak banget nih yang suka-suka sama Korea. Nah, narasumber kita hari ini seru banget karena dia ini abis student exchange nih dari Korea. Jadi teman-teman pasti penasaran kan, di Korea tuh sebenarnya kehidupannya seperti apa, terus pengalaman student exchange di Korea itu seperti apa gitu kan. Karena mungkin selama ini cuman ngeliatnya di drama Korea atau mungkin di film-film Korea yang kayak, ih kayaknya seru nih kuliah di Korea kayak gitu kan. Nah kalau gitu buat lanjut ngomongin-ngomonginnya, mending kita langsung tanya-tanya ke narasumber kita hari ini. Adalah namanya adalah Keisha dan juga biasanya dipanggil Keisha. Kita langsung aja sapa dulu. Halo Keisha. Halo Kak, halo Keisha semua. apa kabar? Baik, Oke, apa namanya, sekarang kan lagi pandemi, tetap sehat? sehat puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Oke, Keisha ini baru aja student exchange dari Korea ya, benar ya? Iya, betul. Oke, jadi student exchange ini program dari kampus apa gimana? Iya, ada program dari kampus aku Mm-mm. mengadakan exchange buat ke Korea. Oke, nah student exchange itu kan pertukaran pelajar ya atau gimana? Kalau Iya, dari konsep kampusnya gitu. tapi ini yang dikirim dari Indonesia aja ke sana. Sebenarnya Oh, dua arah, ada masuk mm-mm. juga dari Korea yang ke tapi karena mungkin entah pandemi jadinya yang Indonesia aja yang dikirim ke sana. Oke, jadi dari negara sana itu nggak ada yang dikirim ke kampus kamu? Oh iya, nggak ada. Nggak ada. Biasanya ada tapi Biasanya sebelumnya ada. sebelum pandemi ada. Iya, 2 tahun Oh, lalu terakhir. oh terakhir 2 tahun lalu. Berarti ini dilakukannya setiap 2 tahun sekali atau setiap tahun? Setiap tahun ada. Oh, jadi karena pandemi mulai tahun lalu, berarti cuman dari Indonesia aja yang dikirim ke sana. Biasanya kedua belah pihak Kedua kampus. belah pihak. Ya, ya. Oke. Nah, buat selama ini buat cara memasuki cara melakukan student exchange dari kampus itu menurut kamu tuh cukup susah nggak sih pas kamu nyoba untuk student exchange ini dari kampusnya, atau mungkin ada kriteria tertentu dari kampusnya gimana tuh? eh Kalau untuk persyaratannya lumayan ya, kemarin kan Mm-mm. aku ngurus. Pertama-tama tuh eh, kampusnya juga ngasih taunya tuh juga Pak suka mendadak gitu. Jadi Ah, ceritanya yang aktif buat nyari tahu kalau misalnya ada oh, program itu. Iya, mm-mm. kebetulan aku dari semester 1 emang udah tahu program buat exchange itu, Mm-mm. dan aku yang jadi aktif nanya-nanya ke kaprodinya. Mm-mm. Karena ternyata ada temenku juga yang nggak ikut kemarin karena nggak tahu program itu. Kayak Oh, nggak ngerti kampusnya tuh kayak emang dia kayak dadakan ngasih tahu, dan kan ada yang belum persiapan gitu kan mm-mm. mahasiswanya. Jadi kayak harus kitanya yang aktif nyari tahu tentang pertukaran pelajar itu. Mm-mm. Jadi kemarin persiapannya, eh, persyaratannya awalnya ada tergantung dari IPK, Mm-mm. dari 3,5 ke atas, harus 3,5 ke atas. Oke. Tapi kemarin karena pandemi, jadi kayak dihilangin gitu, yang penting siapa aja yang mau ikut gitu. Mm-mm. Jadi Tapi tapi selain IPK itu, apakah setelah kriteria IPK itu terpenuhi, ada kriteria lain atau misalkan harus melalui ujian dulu dan lain-lain kayak gitu? oh nggak ada sih. Oh nggak Paling ada. cuma dicek aja, kan ada itu ya, nulis Mm-mm. esai tentang hidup kita kayak gitu-gitu kan. Cuma Mm-mm. itunya di aja sih itu. Oke. Berarti Keisha ini kan dari jurusan bahasa Korea ya? Ya, Oke, dari jurusan bahasa Korea ini kalau nggak salah tuh di Indonesia cuma ada di 4 kampus ya? iya masih sedikit. Iya, masih Eh, sedikit banget. Makanya ini salah satu yang beruntung loh, Keisha ini bisa bisa masuk ke bahasa Korea, udah gitu langsung student exchange gitu. Pengalamannya berarti sangat-sangat berharga sekali gitu kan. Nah, ya. dulu ini pas student exchange ini berarti di semester berapa? Aku di semester 6. Semester 6. Dan itu Ya, berjalan berarti selama 1 semester atau 2 semester? 1 semester. Oh, 1 semester.
Satu bulan. semester. Selama di sana itu gimana? Di sana itu benar-benar belajar juga atau ada hal lain yang mungkin dari sisi Korea sendiri untuk memperkenalkan kepada orang Indonesia gitu? Belajar aja sih kayak jurusan kita Mm-mm. di sana. Jadi apa ya kan kita aku kan jurusannya juga bahasa Korea. Jadi Mm-mm. ngebantu buat kita karena Mm-mm. belajar langsung di negaranya kayak gitu sih. Oh, berarti Ya, di sana juga masuk ke jurusan bahasa Korea di sana. ya jurusan bahasa Korea. Kalau delivery materinya itu pakai bahasa Korea berarti, dong? Iya. Ya, pakai bahasa Korea. Ya, Oh, berarti full. bisa bahasa Korea ya ini. Ya, Anyong, gitu kan bener gak sih? Kalau dan Java, anyong gitu. Anyong. annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo. Itu artinya apa sih itu? Annyeonghaseyo itu halo. Oh, Jadi dari halo. formalnya kalau misalnya hanya Heeh. hanya anyong itu Heeh. saya ke temen gitu. Oh, oh ke teman. Coba coba ngomong bahasa Korea sedikit dong. Perkenalan. Heeh. Boleh boleh Ya. coba. 예. 안녕하세요, 여러분. 저는 아델라 키셰라고 합니다. 어, 네, 반갑습니다. Oh, yo yo rapopo rapopo. Apa ya apa? Ya? Itu artinya apa itu tadi? Aku perkenalan. Halo Mm-mm. semuanya. Aku adalah Kisha Utapia. Mm-mm. Selamat apa? Nice to meet you. Apa bahasa Indonesia? Senang bertemu dengan. Iya, senang bertemu dengan Anda Oh ya. iya, saking kita nggak pernah ngucapin itu di bahasa Indonesia ya, jadi nggak ngerti translate-nya. Iya. Oke, di sana sendiri itu ditaruh di kampus namanya apa tuh? Oh, aku kemarin di Daegu Catholic Mm-mm. University dan itu juga bertempat di Daegu bukan di Seoul-nya. Biasanya kan Korea kan Heeh. tahu Seoul ya. Mm-mm. Aku di Daegunya. Daegu tuh kayak Jogjanya gitu. Oh, jadi tapi ini kampusnya memang udah ditentukan dari kampus kamu atau kamu menentukan sendiri sebelum student exchange itu? Eh, jadi kampus aku ngadain kayak ada ke beberapa kampus. Mm-mm. Jadi waktu itu senior aku ada yang ke Busan juga, ada yang Mm-mm. sekarang ke Jeju Mm-mm. dan ada yang ke Daegu. Tapi Mm-mm. aku emang dari dulu pengennya milihnya yang di Daegu ini. Oh, kenapa Dan kenapa yang di Daegu emang? yang di Daegu ini pun selalu buka gitu dia emang selalu setiap tahun dan Hmm. untuk tahun aku kemarin pun Busan nggak buka jadi kayak emang udah buat di Daegu aja gitu loh dan kemarin sebenarnya ada si Jeju tapi aku nggak ambil karena masih baru sekarang nih ada Mm-mm. sekarang karena aku pengennya cepet-cepet gitu loh ke Koreanya jadi maunya yang Daegu aja gitu. Pengen cepet-cepet. Oh ya, anyway ini pertama kali kamu ke Korea atau sebelumnya udah pernah? Oh nggak pertama kali. Oh, pertama kali. Jadi excited banget ya. Iya makanya sering banget. Dari kampus kamu sendiri waktu itu ada berapa orang yang berangkat ke sana? 7 orang kita Tujuh satu orang. angkatan 7 orang yang berangkat ke sana. Oke, berarti pertama kali untuk selain jadi cara-caranya untuk student exchange ini mungkin tapi berbeda-beda di setiap kampus ya. Tapi khususnya kita akan ngomongin tentang gimana sih cara untuk melakukan student exchange dari khususnya dari kampus Keisha ini. Berarti pertama kamu harus nyari informasi dulu nih tadi Dari kampus tentang kita. student exchange. Nah setelah itu baru apa nih? Lengkapi Eh, persyaratan. Ya, pertama kan langsung ke kaprodinya aja, minta Mm-mm. bilang kalau misalnya saya tertarik untuk mengikuti student exchange yang disediakan kampus kan. Mm-mm. Nanti baru kasih tahu apa kampus mana yang ingin didatangi yang di Koreanya. Terus aku kan bilang kemarin yang Daegu kan, Daegu Catholic Mm-mm. University. Terus nanti langsung apa dikasih tahu terus informasinya sama kaprodinya itu personal Oke. langsung. Untuk dokumen-dokumennya itu diurus setelah kamu resmi benar-benar udah boleh masuk ke kampus itu, diterima di kampus itu atau gimana? Enggak. eh Sebelum keterima pun diurus dokumennya. Kayak kemarin kan transkrip Mm-mm. nilai, Mm-mm. terus juga minta surat pengantar dari kampus, terus Mm-mm. apa ngisi biodata yang lumayan banyak. Terus kemarin juga visa juga ngurus sendiri. Terus habis itu eh isi-isi yang diminta dari kampus sananya, persyaratan Oh, ya berarti itu disuruh nulis essay ya. tentang tentang apa di sana? Tentang diri kita sendiri Oh, jadi kayak tentang diri sendiri. kayak personal statement gitu. Mm-mm. Yang Oke. gitu. Berarti sebenarnya berarti nggak melalui tahap ujian-ujian gitu kali ya? Enggak sih.
Sebenarnya tadinya balik lagi kayak lihat dari IPK-nya. Kalau misalnya Mm-mm. IPK-nya cukupi, mereka udah langsung kayak oh oke gitu. Jadi Oke. Nah, karena ini kan student exchange, bukan beasiswa dan sebagainya. Nah, untuk kamu di sana itu berarti untuk biaya kuliah dan juga daily life kamu itu dari diri sendiri. iya dari diri sendiri. Tapi yang enaknya itu dari kampus aku, jadi cuman bayar kuliah di kampus aku aja. Jadi nggak bayar kuliah lagi di kampus Di yang kampus yang di sana, oh nggak bayar. Oh, nggak enak bayar juga ya. di kampus aku. Oh, Gitu. berarti cuman di kampus sendiri aja. Nah, berarti daily life-nya di sana tuh gimana? Makannya, tempat tidurnya, itu kan pasti dipikirkan juga tuh. Akhirnya gimana tuh? Aku pertama yang paling concern tuh cuaca. Kan Hmm, hmm, beda banget kan sama sama di sini kan. Apalagi kemarin waktu aku datang tuh Februari itu masih termasuk winter. hmm, hmm. Dan eh, pertama juga bawaan baju tebel harus banyak dan kemarin Iya, ya lumayan banyak. berat. Iya banyak juga. Terus juga apa baru sampai -5 dan Hmm, bahkan di Indonesia kayak 30 derajat kayak langsung beda iya. banget gitu. Iya, terus itu pertama cuacanya dan Hmm. makanannya aku tuh personally kayak emang yang susah gitu loh kalau untuk masalah makanan Picky ya, gitu. picky banget. Ya, jadi kemarin kan harus dikarantina dulu kan baru sampai sana 14 hari dan karantina Hmm. makanan udah disediakan kan. Dan itu aku kayak sulitan banget karena Heeh. makanannya menurut aku yang kayak kurang cocok kayak gitu. Tapi untung Oke. banyak teman-teman aku yang bawa makanan-makanan kering Indonesia jadi pada sharing gitu. Oke. Tapi berarti meskipun kamu suka Korea tuh kamu nggak tertarik sama makanan Korea? Tertarik, cuman kemarin yang makanan di karantin tuh kayak yang makanan yang bukan aku suka gitu. Oh, gitu, Kayak gitu, gitu. gitu. Oke. Tapi pas setelah kamu keluar dari karantina dan kamu merasakan, oh ini Korea tuh kayak gini gitu kan? Apakah itu sama kayak apa yang ada di ekspektasi kamu atau gimana? Iya. Pertama juga akhirnya kan nyobain makanan yang aku pengen, yang aku suka, makanan Korea yang aku suka Mm-mm. gitu. Terus suka ternyata kayak Mm-mm. cocok dan Mm-mm. jalannya semua tengah Enjoy seneng. gitu ya. Iya jadi enjoy. Nah, di Indonesia kan juga ada tuh makanan-makanan Korea yang dijual di restoran-restoran atau di street foodnya. Nah, itu rasanya beda jauh gak sih kayak yang di Indonesia? Menurut aku beda sih. Beda. Ya karena di Indonesia kayak udah jadi disesuaiin ke lidah Lidah orang itu. kita. Ya, Mm-mm. jadi yang di sana lumayan. Aku bilang lebih enak. Oh, lebih enak yang di sana ternyata. Berarti kamu udah tapi ada nggak kamu ngalamin culture shock di sana? Culture shock di sana yang gimana? Ya, ada. Jadi poin-poin yang aku kumpulin gitu, misalnya yang Heeh, beda dengan Indonesia. heeh. Pertama, eh, nggak ada tempat sampah. Apa di tempat umum itu jarang banget yang namanya ada tempat sampah. Jadi Oke. kayak kita kalau misalnya bawa sesuatu sambil makan gitu, Hmm. kayak ya, buangnya nggak tahu di mana, kayak bingung sendiri gitu. Jadi Iya. kayak karena mungkin dari apa governmentnya mereka juga yang ngatasin sampah supaya nggak banyak di jalanan. Hmm. Jadi kayak kalian aja nggak ada tempat sampah, jadi biar orang-orang yang megang-megang sampah gitu loh. Jadi kayak Oke. kalau bawa makan, bawa apa yang sampah keluar, pokoknya susah banget yang namanya buang itu, gitu loh. Oke. Terus sama air. Air. Jadi nggak ada air biasa. Terus Jadi adanya cuma air apa? air panas dan air dingin. Kalau mau air biasa ya udah campur sendiri gitu. Oh, maksudnya nggak ada air yang dengan suhu normal gitu? Nggak ada. Oh my god. Tapi Ya, kalau aku misalkan beli di supermarket atau minimarket dingin gitu, semua. Dingin semua. dingin semua. Ya, kalau yang panas pun nggak ada malah. Cuman kalau yang botol gitu semua Hmm. dingin. Oh, berarti kamu kesusahan ya kalau mau nyari minum. Ya, makanya aku juga ya gitu deh. Bawa air minum kayak air minum Hmm. sendiri biasanya. Gitu. Oke, oke, kita juga sempat kita sempat stalker Instagram kamu nih, Keisha. Oh, Di sana ada banyak banget foto-fotonya. Kita coba mau tanya-tanya satu-satu nih. Ini oh, kamu bilang lagi winter ya di sana, tapi kita mendapati satu foto kamu yang lagi hujan-hujanan di sini. oh iya. Itu emang winternya campur sama hujan apa gimana? Campur-campur. Dia hujan juga kadang suka datang random gitu. Nggak Oh, lagi musimnya aja. Heeh. heeh. Tapi di Korea tuh sebenarnya ada berapa season sih? 4. Ada 4 di Empat. winter. Iya.
winter, fall, summer sama autumn. Autumn tuh fall ya? Oh ya, tapi Spring. pas selama kamu 6 bulan di sana itu full itu winter terus. Oh enggak, aku dapat winter, Heeh. spring sama summer. Oh, Winter, spring, summer. macam-macam Ya. juga ya, cuma 6 bulan. Iya. Biasa Pak, aku di pas winter itu sebenarnya udah akhir-akhir, kayak dia habis Hmm. di Maret, Maret pertengahan itu udah langsung masuk spring. Itu baru Hmm. aku lebih banyak di springnya sih. Habis itu pas Oh, pulang dapet summer, awal-awal oke. summer. Jadi ini tapi fotonya keren, kelihatan nggak nih di kamera nih, kelihatan nggak? Hujan-hujan aja tetap estetik ya kalau di Korea kayaknya. Sering kemarin waktu itu hujan tiba-tiba gitu, padahal lagi jalan-jalan tapi hujan. Oh, terus ini ada lagi yang di mana nih ya? Ada yang di sini kamu ngetek lokasinya di Busan. Kamu ke Busan? Iya, sebelum ujian apa Oh, tengah, aku sama teman-teman aku kayak ke Busan gitu, oke. jalan-jalan. Itu isinya di sana zombie gitu nggak? Ah, enggak. Oh, enggak. Keren. Drama. Enggak. Bagus ke Busan. Oh, bagus. Pantai ya, itu Mm-mm. pantai karena itu kan apa? Kalau Daegu kan masih kota, jadi dia nggak Mm-mm. ada pantai sama sekali. Jadi kemarin kita karena mau nyari pantai, kita ke Busan. Busan Oke. terkenal. Ya. Jaraknya berapa jam tuh kalau kamu naik apa di sana? Aku naik bus, dia 1,5 jam Satu naik bus. setengah jam dari Daegu ke Busan tadi. Iya. Oke, sangat menarik sekali ya kayaknya kuliah di Korea. Kayaknya teman-teman bakal semakin tertarik nih dengan pengalaman dia udah langsung dari mahasiswa yang udah melakukan student exchange ke Korea. Oke, kayaknya kita sangat terbatas waktunya, Keisha. Oke. Oke, mungkin kamu masih ada nggak yang ingin di-sharing ke teman-teman sebelum misalkan ada yang pengen student exchange juga ke Korea, apa sih yang perlu dipersiapkan banget sebelum bener-bener memutuskan buat student exchange ke Korea? Oke. Jadi saran dari aku pertama itu karena aku juga pernah waktu itu ngerasain kesulitannya itu pertama makanan. Mungkin ada dari kalian yang belum langsung cocok makanannya, jadi boleh dibawa kalau ingin ke Korea boleh dibawa makanan-makanan kering in makanan kita gitu. Jadi kayak Mm-mm. penyesuaian dari makanan nggak langsung kaget gitu loh pas dapet Iya. makanan Korea gitu kan lidahnya hah nggak cocok gitu kan. Oke. Jadi Saran kamu makanan-makanan kering yang dibawa itu apa? Sarannya? eh, kentang kering boleh Mm-mm. atau enggak eh, yang teri ikan teri atau enggak yang ikan-ikan kaleng-kaleng gitu kemarin aku makan Oh, itu oke. sih. Oke. Iya itu. Terus Hmm, apa lagi yang perlu dipersiapkan selain makanan? hmm, apa ya? Oh ya, enggak ternyata Korea itu juga enggak seindah di drama kok orang-orangnya ya terutama. Nah, Oh. ya mereka juga masih banyak rasisnya juga. Jadi Hmm. jadi jangan jangan apa sampai sana langsung kayak opa Oh. opa gitu Oh, kan jangan gitu. gitu. Emang Kalau kamu tapi iya. pernah ngerasain kayak gitu? Oh pernah waktu itu aku di Busan dirasisin sama orang gitu. Karena di foto kitanya kayak kan kerasa banget Oh. ya. Iya, karena kita foreigner, Mm-mm. terus dia ngefoto, ngefoto diem-diem. Apa terutama temen aku karena kan pakai kerudung ya. Oh. Jadi mungkin Mm-mm. dia masih aneh ngelihat apa kayak gitu kan, yang agak beda. Jadi kayak nggak Mm-mm. sopan gitu foto kita. Oke, tapi kamu Eh, sempat tegur nggak begitu? Sempat ditegur nggak, Mas? Mas. enggak. Dia rada rada jauh gitu, terus dia Mm. kayak pura-pura giniin HP-nya. Tapi aku tahu kalau dia ngerekam karena kayak kayak kelihatan gitu loh layarnya kan. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Jadi itu buat teman-teman aja ya nanti dipersiapkan. Jangan berekspektasi tinggi kalau misalkan ke Korea Ya. karena nggak semuanya seindah di film-film gitu kan ya. Dan pastinya ingat makanan karena lidah kita berbeda ya dengan mereka. Oke, kalau gitu Kesha sekali lagi makasih loh udah sharing-sharing. Semoga kuliahnya lancar karena sekarang masih tahap skripsi ya. Bentar lagi Iya. lulus dan Ya. kayaknya mungkin mau nyoba ke Korea lagi kerjanya nanti. Iya, aku mau rencana S2 sih nanti. Di Korea. Iya, di Korea. Luar biasa sekali, luar biasa. Oke, semoga sukses ya S2-nya di Korea ya. Iya. Oke, kalau gitu thank you Keisha sekali lagi. Semoga next time kita bisa sharing-sharing yang lain ya. Ah.
Oke sahabat Unsia, itu tadi perbincangan kita dengan Adela Keisha, mahasiswa yang udah pernah student exchange ke Korea. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah, atau yang pengen tips-tips lagi dengan Keisha nanti bisa juga tanya-tanya di bawah biar aku bantu nanti tanya ke Keisha-nya langsung. Kalau gitu terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke semua sosial media, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @unsiatv